Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah Bapak dan Ibu menyimak tentang cara mengunggah materi di MyClass, pada video ini Bapak dan Ibu akan mempelajari cara menyusun aktivitas. Di dalam LMS yang kita gunakan, sebenarnya ada banyak sekali alternatif aktivitas yang bisa dipilih atau digunakan, akan tetapi hanya ada 3 aktivitas dasar yang harus ada dalam setiap pembelajaran daring kita, sebagaimana telah tercantum dalam aturan SPADA 7. Ketiga aktivitas tersebut adalah yang pertama, discussion forum, di mana kita bisa menyediakan tempat untuk mahasiswa untuk bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan kita sebagai dosen ataupun dengan mahasiswa lainnya. Forum diskusi ini biasanya dibuat setelah pemberian materi, sehingga bisa digunakan untuk mendiskusikan materi yang sudah diberikan sebelumnya, ataupun untuk memberikan pendapat terkait materi yang sudah diberikan. Aktivitas yang kedua adalah assignment atau penugasan. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti memberikan tugas kepada mahasiswa. Tugas ini bisa berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas ini juga bisa diberikan di akhir mata kuliah berupa tugas akhir maupun tugas yang diberikan setelah satu pokok pembahasan selesai. Aktivitas yang ketiga adalah kuis. Kuis ini bisa bermacam-macam. Kuis ini bisa digunakan untuk ujian, untuk mini test setelah membaca, untuk latihan ujian maupun untuk self-assessment. Kuis ini ada berbagai macam, ada multiple choice, ada true false, matching, atau mencocokkan jawaban, ada short answer, ataupun essay. Baik, mari kita lihat satu persatu, akan tetapi saya hanya akan membahas discussion forum dan assignment, karena untuk kuis nanti akan dibahas oleh presenter berikutnya. Baik, yang pertama adalah discussion forum. Saya akan langsung buka MyClass saja. Oke. Yang pertama harus dilakukan setiap kali kita akan membuat aktivitas dalam MyClass adalah mengaktifkan mode editing, yaitu dengan mengklik Turn Editing On. Kemudian setelah itu saya akan scroll down ke bawah dulu. Oke, kemudian setelah itu kita klik Add an Activity or Resource. Kemudian klik di Forum. Kemudian klik Add. Nah, yang pertama mari kita isikan judul discussion forumnya. Discussion Forum 1. Kemudian diberi sedikit deskripsi. Discussion forum ini membahas bla bla bla. Oke. Nah, supaya deskripsi ini muncul di awal, di tampilan awal, maka jangan lupa diklik display description on course page. Kemudian mari kita pilih forum type-nya atau tipe forumnya. Ada 5 tipe forum di discussion forum di MyClass, yaitu yang pertama a single simple discussion, di mana ada satu topik diskusi dan kemudian semua mahasiswa akan mereply di topik tersebut. Yang kedua, each person post one discussion. Pada tipe ini masing-masing mahasiswa bisa membuat topik diskusi dan bisa dijawab oleh mahasiswa yang lain. Yang ketiga, Q&A forum. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki mahasiswa harus memposting opini mereka dulu sebelum mereka bisa membaca postingan temannya, maka Q&A ini adalah tipe yang tepat untuk dipilih. Kemudian ada standard forum displayed in a block-like format. Ini merupakan open forum di mana semua orang bisa membuat sebuah topik diskusi baru dan topik-topik diskusi yang telah dibuat tersebut akan muncul pada satu halaman dengan link discuss this topic. Nah, ini bisa digunakan untuk small group discussion. Jadi masing-masing grup akan berdiskusi di satu topik discussion tadi. Untuk yang kelima, standard forum for general use, hampir sama dengan yang block-like format tadi. Jadi masing-masing mahasiswa bisa mempost topik baru, kemudian topik baru tersebut bisa di-reply oleh mahasiswa yang lain ataupun dosennya.
Begitu, saya pilih yang a single simple discussion dulu. Kemudian di bagian attachment and word count, jika Bapak dan Ibu menginginkan mahasiswa itu mengunggah file, bukan menuliskan hasil menuliskan postingannya langsung di forum, maka Bapak dan Ibu bisa mengeset besar maksimal file yang bisa diupload. Jadi mungkin tidak usah terlalu besar, 1 MB atau 500 KB ini. Kemudian maximum number of attachment-nya juga bisa di-set hanya cukup 1. Jadi masing-masing mahasiswa hanya mengupload 1 file. Nah, jika Bapak dan Ibu menginginkan mahasiswa langsung mengisi di forum diskusi dan dengan ketentuan berapa jumlah kata yang harus mereka tuliskan, maka untuk bagian ini display word count itu bisa diklik yes. Jadi nanti mahasiswa tahu sudah seberapa banyak kata yang mereka tuliskan. Oke, kemudian yang bagian yang penting lagi adalah ratings. Nah, kita bisa memilih apakah forum diskusi ini akan dinilai atau tidak. Jika tidak, maka pilih saja no ratings. Tapi jika akan dinilai, maka bisa dirubah pilihannya, ada average ratings, ada maximum ratings, atau ada banyak, kayaknya ada 5 pilihan. Kalau saya biasanya kalau dinilai akan memilih maximum rating saja. Kemudian poin besarannya pun bisa disesuaikan. Untuk restrict rating to items with dates in this range, ini bisa kita set. Jadi kita hanya akan menilai postingan mahasiswa dari tanggal mulai sampai tanggal akhirnya. Jadi jika mahasiswa telat memposting sesuatu di forum diskusi tersebut, maka tidak akan kita rating. Itu jika kita set restrict ratings to items with dates in this range. Ini bisa kita set, misalnya ini 20 Juni, kemudian saya hanya akan merating sampai tanggal 24 Juni misalnya. Jam 23.59. Oke, kemudian common module setting. Ini bisa dipilih apakah mau no groups, separate groups, atau visible groups. Jika ada beberapa kelas di laman daring ini, maka kita bisa pilih separate group, tapi tidak bisa, separate group ini tidak bisa digunakan jika kita menggunakan single simple discussion. Jadi untuk yang lainnya bisa. Jadi misalnya each person poses one discussion, itu bisa digunakan, bisa dipilih separate groups. Karena saya tadi pilih simple single discussion, maka saya pilih no group saja. Nah, untuk restrict access dan activity completion akan dibahas di video yang lain, maka saya langsung pilih save and return to course. Oke, di sini sudah ada discussion forumnya. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu pilih yang single simple discussion, di bagian deskripsi yang di sini, ini sudah dituliskan sekaligus materi diskusinya. Jadi yang Bapak Ibu ingin mahasiswa diskusikan di forum tersebut apa, itu sudah dituliskan di description. Tapi jika pilih yang lain, maka di description-nya cukup deskripsi singkat apa saja yang akan dibahas. Kemudian jika kita klik, nah karena ini single simple discussion, nah jadi di deskripsinya ini sudah ada materi diskusinya, kemudian mahasiswa tinggal mereply. Baik, bahasan kita yang kedua adalah tentang assignment. Masih sama dengan yang tadi, jangan lupa untuk mengaktifkan mode editing terlebih dahulu, pastikan mengklik turn editing on. Kemudian kita akan klik an activity or resource dan pilih assignment. Dan klik add. Assignment ini memungkinkan dosen memberikan tugas, mengumpulkan tugas, dan juga memberikan feedback dan nilai kepada mahasiswa. Oke, misalnya yang pertama, pastikan kasih judul dulu. Misalnya saya mau reading aloud. Kemudian dikasih deskripsi sedikit.
tugas kali ini. Kemudian jangan lupa klik display description on course page. Nah, kemudian tugasnya bisa diterangkan langsung di description Bapak dan Ibu, ataupun dengan menambahkan additional files. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah membuat tugasnya di Word document atau di PDF, nah itu bisa di-upload di sini, additional file. Jadi bisa langsung drag and drop, ataupun bisa klik di sini, kemudian di browse, dan dicari filenya. Setelah itu kita bisa set availability-nya, allow submission from, jadi mahasiswa bisa submit mulai tanggal berapa, dan kemudian due date-nya kapan. Gitu. Ini saya set tanggal 20, kemudian mungkin due date-nya seminggu di tanggal 27. Oke. Nah, untuk submission types itu bisa dipilih apakah mereka akan mengerjakan tugas tersebut secara online. Jadi online text mereka mengetikkan langsung di submission assignments-nya ini, atau berupa file submission. Jadi mereka akan mengupload file tugas mereka. Jika kita pilih online text, maka kita bisa mengeset word limit-nya berapa. Misalnya 500 kata atau berapa gitu ya. Misalnya kita pilih file submission, kemudian kita bisa pilih juga jumlah maksimal file yang diupload. Kalau cukup satu saja. Kemudian size-nya juga, maksimal size-nya ada berapa? Misalnya 1 MB. Kemudian kita bisa pilih juga accepted file types. Jadi kita pilih, misalnya kita mau mahasiswa mengumpulkan presentation files, berarti kita klik yang ini. Atau jika kita mau mahasiswa mengumpulkan document file, nah maka kita bisa pilih apakah itu RTF, PDF, atau Word document. Misalnya mahasiswa bisa milih mau PDF, mau Word, atau mau RTF. Kemudian save changes. Nah, maka mereka bisa memilih antara ini. Kemudian feedback types-nya itu kita bisa pilih feedback comments. Jadi bisa kasih komen langsung. Kemudian annotate PDF, jadi ada PDF yang bisa kita kasih anotasi. Kemudian bisa diklik juga offline grading worksheet. Jika kita klik ini, maka nanti ketika akan menilai tugas mahasiswa, kita bisa download dulu grading worksheet-nya, kemudian kita isikan dengan nilai mahasiswa, kemudian langsung diupload lagi di tugas tersebut, di assignment-nya, sehingga nilainya langsung masuk gitu. Ini untuk offline grading worksheet. Kemudian, nah group submission setting ini jika kita mau membuat tugas kelompok, itu bisa di-set menjadi yes. Kemudian kalau tugas kelompok biasanya cukup satu orang yang mengupload, tapi semuanya sudah dianggap upload gitu. Tapi ini require group to make submission, itu apakah harus atau tidak. Nah, jadi biasanya saya set no aja. Jadi kalau mereka tidak mengumpulkan ya tidak ada nilainya begitu. Nah, kemudian grouping for students groupnya. Nah, biasanya kalau kita mau bikin tugas kelompok seperti ini, berarti di awal kita sudah set grupnya, groupingnya. Nah, nanti tinggal diklik aja groupingnya namanya apa, begitu. Kemudian ini sudah default setting for notify student-nya sudah yes, dibiarkan saja. Jadi mahasiswa akan mendapatkan notifikasi jika kita meng-assign mereka untuk tugas. Gitu. Kemudian untuk grade-nya, ini type-nya bisa point, kemudian maximum grade-nya berapa, 100 atau tergantung Bapak dan Ibu pilihan grading-nya seperti apa. Ini bisa di-set juga grade to pass-nya berapa.
Kemudian untuk restriction sama activity completion nanti akan dibahas di video yang lain. Saya sudah akan klik save and return to course. Oke, demikian ini tugasnya sudah terset. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.